Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Rendra Cakra, tentunya di Dua Sisi Real. Pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang wanita yang mana beliau bakal menceritakan pengalaman mengerikannya di suatu tempat yang pernah beliau tinggali. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Oke, selamat datang Mbak Leni. Alhamdulillah bisa nyampe di studio Dua Sisi, dan mungkin langsung saja Mbak Leni bisa ceritakan seperti apa kisah-kisah horor yang pernah Mbak Leni alami. Silahkan. Jadi itu gini Mas, saya kan di tempat kerja saya itu kan, saya datang ke situ, saya kan pakai kamar mes. Soalnya tempat saya kan jauh dari kerja. Waktu itu ya masih ramai, banyak penghuni mes itu kan. Waktu itu bareng saya yang masuk situ ada 3 orang. Semua pakai kamar mes semua kan. Terus habis itu saya kenalan sama yang ada di situ kan, teman-teman yang di situ. Terus malamnya saya tidur di situ kan. Malamnya tuh kayak ada rame banget Mas, di luar kamar itu tuh kayak ada orang lagi ngobrol. Tapi nggak tahu siapa gitu kan. Tapi karena saya ngantuk kan, jadi saya tidur aja lah gitu. Terus besoknya saya tanya kamar sebelah, begini rame temen sih anak obong. Siapa sih? Saya lagi ngobrol wengi-wengi, tengah wengi. Loh, orang ono. Oh nyong ya sepi kok ngono. Nggak ada itu. Loh, nyong jelas-jelas, masa nyong ngimpi sih? Orang lawang genah anak kang. Apa mungkin yang halusinasi ngono kan? Lah, terus selang beberapa hari itu saya lihat teman saya itu keluar dari tempat kerja gitu. Tapi saya nggak tahu alasannya apa, ditanyain dia nggak betah gitu. Terus selang beberapa hari teman saya tuh ada yang lihat, katanya lihat pocong. Terus ada, sebelum lihat pocong itu tuh ada kayak bau amis gitu Mas. Tapi saya nggak percaya dong, saya kan nggak percaya tentang mistis gitu. Sebelum saya lihat sendiri kan saya nggak percaya. Terus selang beberapa hari lagi, malam Selasa Kliwon itu ada teman saya lagi yang lihat cewek panjang rambutnya itu segini lewat di depan pintu gitu. Ya saya nggak percaya dong Mas, saya belum pernah lihat gitu. Terus habis itu saya tuh ya udah beberapa hari ya Mas tinggal di mes itu. Setiap malam tuh kalau saya tidur tuh pasti mau bangun susah gitu. Kayak saya tuh mau bangun cuma nggak bisa gitu. Kayak gimana ya? Sininya pengen bangun cuma kayak ada yang ikat gitu loh. Yang ikat gitu. Terus kalau setiap saya diikat gitu tuh saya tuh denger suara rame banget. Kayak kadang suara tangisan, kadang suara anak kecil gitu. Saya tanyakan sama kamar sebelah, emang di sini ada ya yang bawa anak kecil? Ternyata nggak ada. Perasaan aku aja mungkin kan, aku mikirnya. Terus beberapa saat kemudian waktu itu kan saya lagi haid Mas. Lah, terus saya tuh ngantuk tapi tembus gitu kan. Jadi saya kan harus cuci dulu itu. Terus saya mungkin nyucinya buru-buru karena saya ngantuk gitu. Terus saya jemurkan di atas. Terus saya tidur
kamar tak kunci gitu kan. Terus tiba-tiba tuh teman saya ngeliat saya lagi nyuci celana itu di kamar mandi, tapi saya ditanyain tuh diem gitu. Terus teman saya kan abaikan aja gitu, mungkin dia lagi galau atau gimana gitu kan. Terus dia balik ke kamarnya lagi dong. Terus habis itu teman saya tuh lihat saya lagi udah nggak ada di kamar, tapi kok kayak ada suara orang nangis gitu. Teman saya denger gitu katanya. Dikiranya dia saya yang nangis, tapi saya lagi tidur gitu kan. Terus habis itu tuh pokoknya serem banget mas. Itu kan malam Jumat Kliwon kan. Pas gerimis gitu mas. Terus saya itu denger orang nangis. Terus dia lihat siapa gitu yang nangis. Dia tuh cari-cari siapa gitu yang nangis. Kamar sebelah lainnya lagi nggak ada juga yang nangis. Terus dia bingung dong. Dia masuk kamar, dia tidur juga. Terus habis itu saya tuh mimpi mas. Di kamarnya kan ada kamar atas sama kamar bawah. Saya di kamar bawah itu tuh kayak disuruh nyalain dupa gitu. Terus saya lagi nyalain gitu. Terus kan ada kayak bau wangi dupa itu, dari dupa itu mungkin ya. Dupa itu maksudnya pemilik kosan itu emang beragama? Iya, Oh. Kristen dia. Cuma itu apa kadang nyalain dupa gitu. Terus saya bilang di mimpi saya itu, saya tuh ngomong kak neng ini ngono. Saya heran. Kak aku di sini, kayaknya aku tadi tidur, kok bisa sampai sini gitu. Tapi dalam mimpi itu saya berani aja di situ gitu karena mimpi gitu kan. Saya nyalain itu kan. Terus pas saya nyalain gitu, tuh ada suara orang, tapi nggak ada orangnya. Saya carikan di kamar itu ada jumlah 7 kamar mas. Total 7 kamar. Dalam mimpi saya itu saya tuh cari siapa yang ngomong gitu. Setiap kamar saya telusurin terus sampai dapur itu ada wanita berambut panjang segini mas. Dalam dapur itu tuh lagi masak mas. Saya tanyain, mbak lagi ngapain gitu, tapi dia diem gitu. Terus dalam mimpi itu tuh saya tuh kayak cium bau amis gitu. Bau amis gitu. Terus orang itu nengok, tapi tuh yang depan itu mukanya cantik. Terus belakangnya itu tuh kayak apa ya, serem gitu loh. Borok kayak ada gitu. darah kayak Iya. gitu. Kayak gitu. Terus saya kan, wah apa itu gitu. Saya kaget dalam mimpi itu tuh saya kaget mas. Tapi saya lari terus dikejar itu wanita itu. Terus saya minta tolong, nggak ada orang gitu. Semua kamar dikunci, nggak ada yang mau tolongin gitu. Dalam posisi itu saya pengen bangun gitu kan. Saya udah sadar kalau itu mimpi. Saya pengen bangun gitu. Pas saya mau bangun itu saya nggak bisa bangun. Terus saya tuh kayak pengen bangun tapi nggak bisa. Cuma saya lihat Gitu. lihat sekilas tuh ada orang cewek yang di mimpi itu tuh jalan di depan gitu. Saya kira itu teman saya kan, tapi nggak mungkin, soalnya dia rambutnya panjang banget gitu. Terus pas saya noleh ke sini, ada kayak pocong apa itu tuh di samping saya mas. Jelas itu ya? Jelas banget. Saya kan takut banget, pingin bangun tapi nggak bisa gitu kan. Terus saya nengok ke sana lagi, tuh ada kayak anak kecil gitu, kayak lagi lari gitu. Terus tapi ada kayak suara rame banget, kayak tangisan gitu kan. Tapi itu saya nggak mimpi, itu udah nyata gitu. Udah sadar, maksudnya kerasa udah banget. sadar, ya udah sadar. Maksudnya saya sadar kalau saya tadi mimpi, tapi sekarang udah nggak mimpi gitu. Saya lihat itu, apa emang benar tempat ini angker gitu kan. Dari cerita teman saya kemarin, lihat ini, saya nggak percaya. Tapi ternyata saya alamin sendiri kejadian itu gitu. Iya. Terus saya kayak dengar adzan gitu. Ternyata itu adzan maghrib. Saya kira itu asar mas, ternyata maghrib. Saya masih dengerin gitu adzan itu, tapi saya masih nggak bisa bangun gitu. Terus habis itu saya masih
baca doa gitu mas. Saya tuh istighfar segalanya tuh, tapi tetap aja nggak bisa bangun gitu. Terus saya kan gimana, jangan-jangan nanti aku mati gitu kan. Pikiran aku kan gitu. Terus habis itu ada anak kecil tuh terakhir tuh kayak narik selimut aku gitu. Terus aku kayak sekilas tuh denger kayak suara hujan. Terus udah berapa ya, mungkin 30 menit saya bangun, tapi posisi saya itu udah di atas mas. Tadi lantai dari lantai bawah, lantai 3 mas. Lantai atas. Di lantai atas itu kan sejajar sama kuburan. Saya bangun, itu tuh saya kaget, saya pegang celana yang itu mas, yang kurang bersih itu saya nyucinya. Terus saya lihat dong, kenapa saya bisa di sini gitu. Terus saya perhatiin celana itu ternyata masih ada sedikit noda gitu. Mungkin ini ya, saya diingetin suruh dibersihin gitu. Terus saya lihat sekitar, ternyata udah malam gitu. Terus ada hujan juga mas. Waktu itu tuh hujan juga. Terus saya kan bingung mas, kayak orang gila gitu kan, bangun tidur tahu-tahu udah di situ. Saya lihat tengok-tengok sekilas, saya di mana gitu. Saya baru sadar, ini di atas, di lantai 3 gitu. Habis itu tuh saya turun kan. Terus teman saya juga cerita, tadi tuh aku lihat kamu nyuci loh. Nyuci di mana? Di kamar mandi. Tapi aku tanyain tuh kamu diem aja gitu. Terus aku balik ke kamar, aku kira kamu lagi galau. Ternyata aku lihat kamu lagi udah nggak ada. Aku terkejut dong. Terus aku masuk kamar. Aku bilang gitu, tapi aku kayak denger suara tangisan. Aku kira kamu nangis, kamu lagi galau, beneran galau gitu. Terus habis itu aku kan tadi tidur, terus aku ceritain semua kan mas. Teman saya itu bilang, emang di sini tuh agak angker, jadi kalau kamu haid sebaiknya langsung bersih gitu, harus bersih gitu. Teman saya itu juga pernah, dia cerita dia lagi haid, pasti kalau dia posisi lagi haid, kalau tidur pasti sering kayak digangguin gitu mas. Kayak kadang dijedotin ke pagar gitu mas. Sampai terus segitunya. Sama yang penghuni situ mungkin ya, dia tuh cerita gitu ke aku semakin merinding gitu kan. Terus habis itu kita udah isya gitu, kita cerita sampai isya. Lalu dia cerita juga mas, kalau sebenarnya tempat itu tuh lumayan angker gitu. Katanya dulu pernah ada kejadian, ada cewek yang kerja di situ, itu tuh meninggal mas. Meninggalnya itu karena overdosis. Dalam tangannya itu ada luka-luka kayak bekas apa itu? Sayatan. Sayatan pakai itu silet atau apa. Gitu ya. Tapi sayatannya itu sampai ke nadi mungkin ya. Terus dia tuh overdosis juga, soalnya berbusa itu mulutnya. Terus dia tuh 3 hari nggak ditemukan, pintunya dikunci gitu kan. Orang-orang nyari, loh kok dia nggak keluar. Dikiranya orang-orang dia lagi pulang gitu, tapi kalau pulang nggak izin sama bosnya. Biasanya izin, ada yang telepon tapi HP-nya nyala di dalam gitu kan. Kedengeran gitu bunyi handphonenya. Dengeran, akhirnya didobrak kan pintunya. Ternyata dia udah meninggal, tapi udah dalam keadaan mungkin 3 harian mungkin ya. Terus dari situ sering ada kejadian horor di tempat itu. Tapi nggak cuma saya, katanya udah banyak banget orangnya. Kayak dikasih interaksi dari lihat situ. tempat itu dan kejadian aneh di situ. Dan anehnya lagi, yang paling angker itu kamar saya, dan pasti kalau ada orang kerja di situ, pasti itu nggak betah sampai 5 hari mas. 2 hari itu udah cabut dia. Mungkin nggak tahu, mungkin karena aneh gitu kali ya. Terus kamar yang dipakai buat meninggal itu, apakah kamar yang dipakai Mbak Leni waktu itu atau bukan? Bukan mas. Bukan. Tapi bawahnya mas, bawahnya persis. Bawah kamar saya itu. Terus dalam situ tuh kayak gelap gitu mas. Iya. Tapi tuh lampunya sering nyala sendiri.
Terus kadang pintunya buka sendiri gitu. Sampai pernah ada teman saya lagi bersihin kamar mes bawah. Itu kan ada dupa di situ. Dia bersihin itu juga gitu. Dia tuh bilang, "Mbah Lamit ge tak bersihke dulu dupane." Habis itu tuh ada yang jawab gitu. Terus pintunya itu buka sendiri, Mas. Jadi waktu bersihin dupa tiba-tiba diar gitu. Iya. Dia, Diminum Mbak Lani. dia kan bilang gitu kan, ada, "Mbak ini tak bersihkan dulu." Terus habis itu tuh dia tuh buka sendiri gitu. Kalau angin nggak mungkin, soalnya pintunya kalau dibuka aja susah, apalagi angin kan nggak mungkin. Mereka langsung lari kan. Ya katanya itu. Terus dari situ mereka tuh kayak pertama itu kayak bau amis gitu, Mas. Busuk-busuk gitu. Cenderungnya di situ interaksinya biasanya diawalin sama bau amis itu. Biasanya kalau mau lihat itu bau amis gitu dulu. Kalau enggak kayak bau dupa itu juga, Mas. Bau dupa itu, terus habis itu barulah itu lihat kayak gitu. Saya jadi percaya gitu karena saya udah lihat gitu kan. Yang awalnya sama sekali nggak percaya istilahnya. Iya, setelah lihat saya jadi percaya gitu kan. Terus teman-teman saya juga udah bilang, makanya kalau di sini tuh kamu agak hati-hati sedikit lah gitu. Terus aku baru tahu gitu, kok kamu nggak cerita dari kemarin-kemarin sih? Aku mau cerita, cuma tuh aku takut kalau nanti aku ditemuin apa gimana gitu. Terus aku kan, kalau kamu ceritain dulu kan aku kan udah tahu gitu. Maksudnya aku kan nggak buru-buru nyucinya gitu kan. Diminum dulu Mbak Lani. Iya, Mas. Ngeri banget ya. Jadi Lumayan, Mas. apa ya? Maksudnya itu kan tadi Mbak Lani bilang katanya sebelahan banget sama kuburan ya. Itu Iya. kuburan warga di situ. Iya, kayaknya sih kuburan warga gitu. Tapi emang di situ tuh kayak sering banget, Mas. Kan saya juga pernah waktu maghrib itu tuh ada cewek gelantungan di situ, Mas. Jadi tuh emang tempat itu tuh sering gitu, Mas, ada kejadian kayak gitu, Mas. Apalagi kalau misal waktu gerimis gitu, Mas. Pasti tuh sering kalau kita tidur tengah malam tuh pasti ada kayak entah anak kecil, entah itu cewek, tapi yang sering anak kecil sama cewek itu. Yang sering Cewek yang rambut menunjukkan panjang eksistensinya itu. Pasti itu nampakin diri gitu, kayak mau ngajak kita ngobrol gitu, tapi gimana gitu. Saya kagetnya tuh posisi pintu itu tuh saya kunci, Mas. Kok bisa saya sampai atas gitu, Mas? Kan aneh. Nggak bisa dilogika lah. Iya kan aneh banget. Dari situ benar-benar jadi percaya banget ya. Jadi percaya banget saya sama hal mistis gitu. Terus dari situ saya jadi hati-hati banget di tempat itu gitu. Tapi emang walaupun kita hati-hati emang ya di situ emang sering gitu ada Itu kejadian. alasan kenapa teman-teman Mbak Leni sebelumnya banyak yang nggak betah gitu ya. Iya, bahkan teman saya yang masuk 3 itu yang betah cuma saya. Yang bareng saya itu yang betah itu cuma saya, Mas. Yang udah itu kabur. Udah. Iya, udahlah. Udah nggak kuat minta lagi. Udah nggak mau gitu mungkin ya. Kayak di tempat itu tuh ya kayak sering ya ada orang gitu dikerjain gitu. Kadang juga kita kayak naruh barang di sini jadi di sana gitu. Udah pindah sendiri gitu. Pindah sendiri itu. Terus kran juga sering nyala-nyala sendiri gitu, Mas. Jadi itu emang benar-benar serem di situ, Mas. Terus untuk sampai saat ini Mbak Leni masih di situ? Enggak. Oh, udah enggak? Udah. Nggak kuat mental juga? Atau gimana? Bukan nih? gitu, saya ya mungkin saya habis kejadian itu terus selang beberapa hari itu saya lihat lagi, Mas. Dari situ saya nggak cocok ini tempat sama saya gitu kan. Terus pamitan sama bos, saya udah gak betah bos tinggal di sini. Kenapa gitu?
saya alasannya ya terlalu jauh sama keluarga gitu. Padahal sebenarnya saya takut mas. Serius, soalnya sering loh mas, apalagi kalau setiap malam Jumat Kliwon tuh kita nggak bisa tidur mas. Selalu ada gangguan-gangguan dari. Sekarang di sana tinggal 2 orang mas yang ninggalin kamar itu mas. 2 orang itu pun kemarin cerita lagi gitu. Saya tuh Gimana kemarin itu? tuh, aku tuh kemarin lihat kamu gitu. Lihat kamu tuh di kamar kamu, padahal kamu kan udah nggak ada kan. Aku lihat kamu gitu. Apa mungkin kamu balik ambil barang gitu? Enggak, barang masih aku taruh di sana semua gitu. Terus siapa kemarin gitu? Mungkin setan gitu. Terus kayaknya aku mau keluar juga deh gitu. Soalnya tinggal 2 orang di situ dan kejadiannya semakin aneh gitu mas. Jadi mereka juga takut mungkin ya. Ngeri banget itu kalau menurutku. Sayang belum terbengkalai. Kalau terbengkalai nanti bisa japri aja di mana lokasinya kan. Aku explore ya. Boleh. Ya luar biasa sih Mbak Leni. Dari kisah pengalaman Mbak Leni yang begitu menyeramkan ini bisa menjadi pembelajaran baru buat teman-teman semua yang mendengarkan tentunya, bahwasanya makhluk gaib itu ada dan mereka juga bisa memberikan interaksi kepada kita, ya kan. Mungkin Mbak Leni sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman sahabat 2 sisi real, silahkan disampaikan. Pesan saya kalau buat wanita yang lagi haid, kalian kalau udah tembus itu langsung ganti, terus pembalutnya itu langsung dicuci bersih, celananya juga dicuci bersih, biar nggak terjadi kayak saya gitu. Siap. Intinya ya apa ya, najis kan ya, jadi sebagaimana mestinya lah. Yes, terima kasih banyak pokoknya Mbak Leni, benar-benar menjadi suatu cerita yang bakal berkesan nantinya buat teman-teman semua yang mendengarkan, dan sukses terus pokoknya buat Mbak Leni. Oke, makasih. Jangan bosan buat main di Studio 2 Sisi. Siap. Terima kasih.